Ustadz Jafar datang untuk mengobati anak kecil itu. Tapi di perjalanan, Kodrat menghadang. Ia tahu persis iblis yang merasuki anak kecil itu. Namun meski menjelaskan, Jafar tetap akan membawa mereka. Keesokan harinya, anak kecil ini sudah sembuh. Ia dijemput oleh ibu dan kakaknya. Tapi hal itu tidak membuat Kodrat senang. Ia justru semakin marah karena usai pengobatan itu, Jafar akan mendapatkan imbalan berupa lahan. Hal itu sama saja dengan pemerasan. Kodrat yang marah hendak pergi dari sana karena sudah tak sejalan dengan saudaranya itu. Tapi yang paling menyakitkan, Jafar malah mengusirnya, menganggap Kodrat sebagai seorang pengkhianat. Tanpa berpikir panjang, Kodrat lalu pergi meninggalkan pesantren. Di sisi lain, anak ini sudah benar-benar pulih. Tapi saat ibu dan kakaknya membahas soal pembayaran pengobatan, tiba-tiba lampu padam. Ibunya lalu pergi ke gudang untuk menghidupkan lampu. Tiba-tiba lampu itu padam sendiri. Wanita ini kemudian berusaha untuk menghidupkannya kembali. Sesaat kemudian lampu itu padam lagi. Wanita ini sedikit panik karena mendengar suara dari arah lemari. Lalu muncul sesosok anjing hitam, kemudian menekramnya. Iblis Aswala yang menyerupai anjing hitam akhirnya berhasil menguasai tubuh wanita ini. Kedua anaknya mendengar suara aneh. Lalu kakaknya pergi untuk melihat kondisi di luar. Bayangan ibunya mengikuti. Saat gadis ini menoleh, ibunya menyuruh agar ia segera pergi, meminta pertolongan kepada Ustadz. Gadis ini lalu pergi. Ia tak tahu jika ibunya sudah dikuasai oleh iblis. Sementara Ustadz Kodrat sedang berpamitan kepada kiai besar. Kemudian kiai itu ingin menyampaikan sesuatu, namun ia sulit untuk berkata. Saat Kodrat mendekatkan telinganya, anak buah Jafar segera datang dan memaksa Kodrat untuk segera pergi. Tapi Kodrat melawan. Mereka pun akhirnya berkelahi. Semua orang tumbang, hanya tersisa satu. Tapi pemuda itu kemudian lari. Dengan cepat Kodrat mengikutinya, masuk ke dalam sebuah bangunan. Ia mendengar suara di balik dinding yang ternyata adalah pintu rahasia. Alangkah terkejutnya Kodrat saat melihat Ustadz Jafar. Ternyata adalah penyembah Aswala. Ia sedang melakukan ritual. Ia terkejut melihat kehadiran Kodrat. Tapi Kodrat yang marah langsung menendang sesajen itu. Mereka pun berkelahi. Jafar lalu mengambil semangkuk darah dan memberikannya kepada Kodrat. Ia mengajak bersama-sama untuk menyembah Aswala. Tapi Kodrat menolak. Apa yang terjadi kepada mereka selanjutnya? Jafar mengambil sebuah pisau dan hendak membunuh Kodrat karena Kodrat tak mau mengikutinya untuk menyembah Aswala. Mereka berdua kemudian berkelahi. Namun dengan kekuatan yang dimiliki Kodrat, ia berhasil mengalahkan saudara seperguruannya itu. Tak lama kemudian gadis ini muncul. Di sisi lain wanita ini sedang menyiram kursi roda milik anaknya, lalu membakarnya. Wanita ini kemudian menggali tanah yang ia gunakan untuk mengubur anaknya hidup-hidup. Kodrat dan gadis itu sedang dalam perjalanan. Sementara anak ini sudah hampir terkubur seluruh tubuhnya. Hanya tersisa kepalanya saja. Mereka berdua kemudian sampai dan langsung mencari ibunya di gudang. Mereka berdua sedang melihat wanita ini menggali tanah. Wanita itu bersikap aneh yang diketahui akhirnya tubuhnya dikuasai oleh jin. Wanita ini berperilaku seperti seekor anjing dan mengatakan bahwa ia telah mengubur putranya. Mendengar itu gadis ini menjadi histeris. Kodrat berusaha untuk menenangkannya, tapi jin itu makin menjadi. Saat gadis ini berteriak, wanita itu kemudian melompat dan langsung menyerang Kodrat. Mereka berdua kemudian berkelahi. Berhasilkah Kodrat mengalahkan jin itu? Tubuh wanita ini dikuasai oleh jin Aswala. Ia terus menyerang Kodrat. Ustadz Kodrat nyaris kehabisan tenaga. Wanita itu juga mengempaskan anak perempuannya. Lalu dengan sekuat tenaga, Kodrat kembali melawan iblis yang berada di tubuh wanita itu. Sampai pada akhirnya ia berhasil mengusir iblis itu dari dalam tubuh wanita ini. Mereka segera menyelamatkan anak yang dikubur itu. Tapi tiba-tiba tangan anak itu menarik Kodrat. Kini anak itu menyerupai putranya yang telah meninggal. Kodrat sempat tergoda dengan apa yang dilihatnya. Ia menyambut uluran tangan anak itu, lalu memeluknya. Tapi tiba-tiba ia tersadar bahwa putranya sudah meninggal. Seketika anak itu berubah menyerupai jin Aswala. Kodrat lalu meruqyah anak itu. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia melumpuhkan iblis itu dan semua kembali seperti semula. Beberapa hari kemudian, ladang milik warga telah kembali subur. Pesantren itu kini hidup makmur. Namun Kodrat tak ingin menetap di sana. Ia berpamitan untuk pergi memperdalam ilmu.
Kiai lalu memberinya sebuah sepeda motor untuk menemani perjalanannya. Setelah semua urusan di desa itu selesai, Kodrat pun pergi berkelana untuk mencari jati dirinya. Film pun selesai.